kejadian. Yang kedua yaitu narasi artistik. Ialah narasi artistik menceritakan suatu peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetis pada pembaca. Contoh narasi artistik ini adalah cerita fiksi dan non-fiksi. Bahasa yang dipakai biasanya bahasa kiasan atau figuratif. Yang ketiga yaitu Ibu boleh masuk? boleh nak. Oke, kita lanjut lagi selanjutnya yaitu narasi sugestif. Narasi sugestif adalah narasi yang menceritakan kisah dengan maksud terselubung sehingga pembaca perlu memahami teks secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks naratif. Yang pertama yaitu alur yang jelas. Teks narasi memiliki alur cerita yang jelas dari awal sampai akhir cerita. Yang kedua yaitu gaya cerita. Teks narasi menceritakan kisah dan peristiwa tertentu memakai bahasa naratif penjelasan mengenai naratif. Di sini Bu. Penjelasan mengenai naratif yaitu teks yang tidak bersifat dialog. Isinya adalah kisah sejarah, deretan peristiwa dan lain-lain. Jenis yang ketiga yaitu tema. Setiap teks narasi memiliki kata, latar belakang, cerita, alur, karakter dan tujuan pandangan pemain. Yang keempat yaitu adanya konflik, di mana dalam cerita fiksi, peristiwa atau kejadian dalam teks narasi memiliki konflik. Konflik ini membangun sebuah cerita narasi menjadi lebih menarik dan menghibur pembaca. Selanjutnya yaitu struktur teks naratif yang terdiri dari 4 struktur. Yang pertama orientasi, di mana penulis membuat kalimat yang menjabarkan latar waktu, tempat, penjelasan, tokoh dan wataknya. Teks narasi menceritakan sudut pandang setiap tokoh. Yang kedua yaitu resolusi, di mana struktur ini menceritakan konflik, cerita yang semakin menurun, kemudian konflik bisa diselesaikan. Dan selanjutnya yaitu komunikasi, di mana dalam teks narasi ada peristiwa atau kejadian penting. Peristiwa ini diceritakan secara detail, mulai dari penyebab, pemicu sampai dengan timbulnya konflik antara tokoh. Konflik ini menimbulkan peristiwa lain hingga mencapai puncaknya. Yang keempat yaitu reorientasi. Struktur yang keempat adalah penutup teks. Dalam teks narasi, penutup menyampaikan pesan moral dan cerita dari cerita tersebut. Reorientasi sifatnya yaitu opsional, bisa tidak dihadirkan dalam teks. Cara pembuatan teks yang selanjutnya yaitu cara pembuatan teks naratif. Yang pertama yaitu tentukan tema, di mana langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema untuk sebuah cerita. Misalnya Anda ingin membuat cerita fiksi atau non-fiksi atau cerita inspiratif, buat tema terlebih dahulu dan amanat yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu sasaran pembaca, di mana teks naratif dibagi menjadi beberapa jenis seperti narasi, informatif, artistik, dan sugestif. Setelah menentukan tema, tentukan sasaran yang tepat untuk pembaca. Misal cerita fabel untuk anak-anak umur 7 tahun, cerita romantis untuk remaja. Yang ketiga yaitu urutan rangkaian peristiwa, di mana langkah selanjutnya adalah membuat rangkaian peristiwa atau kejadian. Buatlah pembagian seperti pembukaan, pengembangan, dan akhir cerita.
yaitu susun skema di mana deklarasi untuk cerita fiksi membutuhkan tokoh, watak, alur, latar waktu, tempat, dan sudut pandang. Menyusun skema ini penting untuk membuat cerita yang menarik. Dan yang terakhir yaitu memahami tanda baca, di mana pastikan setelah membuat cerita fiksi, perhatikan kembali aturan tanda baca dan kalimat yang sesuai. Jika aturan tanda baca dan kalimat salah bisa membingung kan pembaca. Baik di sini, baik anak-anak, itulah materi kita pada siang hari ini. Jika masih ada yang belum mengerti bisa ditanyakan. Mengerti, Bu. Oke, jika tidak ada tugas nih untuk anak-anak. Wah, Sudah saya kirim di WA, di grup WA tentang bola-bola waktu. Ya, Bu. Deadline-nya kapan, Bu? Ya. Sebelumnya kapan, Bu? Kumpulnya harus hari ini ya, Nak ya. Baik, Bu.